Saya Syarul Fahmi dari Akuntansi Syariah 4A. Saya akan menjelaskan dari perusahaan semen. Dari segi perusahaannya ada banyak. Kita bisa lihat dari BBCA atau BWRI, yang dibilang BRI, BCA. Kita ambil dari perusahaan Astra Internasional Tbk. Kita lihat dulu nih aktivitas pasarnya seperti apa. Aktivitasnya bisa kita lihat dalam 1 bulannya dulu. Jadi ini namanya ada sedikit naik. Kalau ini bulan pertama dia naik ya. Dari 3 bulannya naik, kadang turun. Bisa, yang namanya saham naik turun itu wajar gitu. Jadi perusahaan dari PT Astra Internasional itu mempengaruhi tergantung sahamnya. Lalu investor asingnya. Kita bisa lihat investor asingnya. Mingguannya. Ini mingguannya. Volume sahamnya. Yang hijau ini naik, itu mengadakan namanya surplus. Kalau ke bawah defisit atau negatif gitu, atau pengurangan. Lalu kita bisa lihat yang ketiga itu sekilas tentang perusahaannya. Dari perusahaannya ini, PT Astra Internasional Tbk didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis. Yang pertama otomotif, kedua jasa keuangan, ketiga alat berat, keempat pertambangan dan energi, yang kelima agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaannya yang bergerak di bidang perakitan dan industri mobil, sepeda motor, dan suku cadang terkait. Dalam penjualan ini, alat berat dan persewaan, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Alamatnya Menara Astra 59 tahun Floor Jalan Jenderal Sudirman, ada di Jakarta Selatan. Terus dividennya. Dividennya itu pada tahun 2018 ya. INDR-nya atau rata-ratanya pertama 154,13, yang finalnya, lalu interim 57,00, lalu finalnya lagi 2019 157,00,
Lalu interimnya 2020 27,00, dan terakhir 2020 tahun kemarin 87,00. Lalu pemegang sahamnya. Nah, pemegang sahamnya, jumlah sahamnya itu 20 miliar 288.255.040. Itu bisa dilihat Jarden Circle dan Ltd. Yang publiknya 20 miliar 171.774.200. Anthony John Nightingale itu sahamnya 6.100.000. Gideon Hasan 1.275.000. Johannes Loman 1.370.000. Prijono 12.925.000. Suparno Jasmine 1.853.900. Nah, ini nama-nama perusahaannya. Afiliasi anak perusahaan. Nama perusahaannya yang pertama itu PT Matra Graha Sarana 100%, PT Arya Karisma 100%, PT Astra Agro Lestari 79,68%. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, 100%, banyak yang sudah 100%. Termasuk Pulau Gadung Pawitra 100%. IPO datanya. IPO date 4 April 1990. Saham penawarannya itu 30 juta. Saham pendirinya, sedangkan pendirinya 24.805.000. Total sahamnya 54.805.000. Persentasenya 54,74%. Harga penawarannya 14.850 NDR. Dana terkumpul 445.500.000. Biro administrasinya PT Raya Saham Registra. Peminjam emisi utamanya PT Dana Reksa Sekuritas. Papan pencatatannya data keuangannya. Data keuangan intisar atau rata-rata.
kita lihat dulu data yang ada ya. Pertama 2019 penghasilannya 60.122.000 M. Keuntungan bersihnya 5.839.000 M. Naik 2020 Q1 54.002.000 M. Keuntungannya mendapat 4.810.000 M. Q2 pada tahun 2020 menurun jadi 35.793.000 M. Lalu mendapat keuntungan 6.500. Nah, Q3 ya. Q3 itu laporan pertamanya mendapat 40.554.000 M. Mendapat keuntungan bersihnya itu 2.661.000 M. Di Q4 2020-nya naik lagi jadi 44.697.000 M. Dapat keuntungannya 2.125.000 M. Nah, Q1 masuk 2021 nih. Nah, penghasilannya itu menaik. Nah, lagi naik nih. 51.700.000 M. Nah, keuntungannya menjadi 3.728.000 M. Dari data yang ada, namanya setiap saham naik turun itu. Nah, kita bisa lihat perusahaan terkaitnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri yang ada di otomotif dan komponennya. Nah, perusahaan ASI yang ada di PT Astra Internasionalnya. Harganya itu 5.575. Nah, menjadi rubahnya 50 atau 0,90%. Kapasitas pasar jualnya itu jadi berapa nih? Banyak ini. Nah, bisa kita lihat ya, yang termasuk dari perusahaan terkait dengan industri otomotif dan komponennya. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, pengumumannya itu ada tuh kebanyakan di 2019, 18 tuh, 18, 19 tuh ya. Dari berdirinya perusahaannya tergantung sahamnya itu.
naik atau turun. Nah, dari Astra internasionalnya yang akan dijelangkan pada umumnya, pemegang sahamnya luar biasa pada tanggal 28 November 2017 ya. Nah, Astra Nasional yang rapat umumnya pemegang saham tahunan. Nah, pada tahun 28 April 2018 ya. Astra Internasionalnya membagikan dividen tunai 130 per saham cum 3 Mei 2018. Membagikan dividen interimnya 60 per saham cum 4 Oktober 2018. Nah, tuh pengumuman-pengumumannya, setiap perusahaan ada pengumuman-pengumumannya, akan dikasih tahu masukan berapa, pengeluaran kita mau berapa gitu. Dari setiap perusahaan pasti ada aja yang namanya naik turun suatu saham, itu udah wajar gitu. Baik, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.